Salam dan selamat ketemu lagi di konten Empu yang berikut-berikutnya seperti ini. Dan pada hari ini Empu akan memperlihatkan satu buah mandau kerja. Memang mandau ini juga mandau kerja pakaian mamanya, kadang Empu juga memakainya. Mandau kerja ini ya seperti itulah sering kita pakai. Siapa tahu ada teman-teman atau saudaraku di konten YouTube Empu ini atau subscriber Empu yang kepingin memaharkan mandau kerja ini. Mandau kerja ini bilahnya mata kanan, terus dengan panjang bilah 48 cm. Kalau memang berminat silakan hubungi nomor WhatsApp saya di atas, ada saya tulis di bawah bacaan daripada rok tempilan. Hubungi saja langsung untuk menanyakan pemaharannya. Kenapa Empu sering pada saat-saat ini memaharkan mandau kerja pakaian Empu langsung? Ini Empu lakukan karena ada beberapa subscriber kita yang mengatakan kita lebih kepingin kepada mandau kerja pakaiannya Empu langsung karena itu teruji, terlihat di lapangan. Nah, jadi kita tidak seumpamanya nanggung-nanggung ketika kepingin memakainya, bahwa mandau tersebut tinggal pakai seperti itu. Memang itu ada benarnya juga, makanya itu Empu memaharkan mandau kerja ini. Siapa tahu ada yang berminat. Nah, ini mandau kerjanya ini sudah sering dipakai juga tuh, silakan dilihat gagangnya juga ada ukirannya. Nah, ini memang sengaja dia pasang karet karena untuk kita pakai kerja takut keluar matanya seperti itu. Nah, mandaunya bagus, nggak ada rusak. Nah, ini panjang bilah 48 cm, tipe sarung tempos atas, bilahnya agak lengkung sedikit. Nah ini bukan karat teman-teman, ini adalah getah-getah kayu sisa pemakaian kita kemarin di lahan. Nah, itu 48 cm ini bukanlah mandau pendek, ini adalah mandau panjang. Nah, silakan dilihat tuh, panjang dan cukup ideal di dalam pemakaian untuk bekerja Empu sehari-harinya seperti itu. Nah, ini sekali lagi dilihat dengan jelas dan seksama mandau kerja pakaian kita tuh dimaharkan. Yang berminat silakan hubungi nomor WhatsApp Empu di atas untuk menanyakan pemaharannya langsung untuk mandau ini. Kalau mandau kerja yang sebelumnya, yang kemarin mandau kerja pakaian Empu juga itu sudah termahar oleh saudara kita, juga tinggal mandau kerja ini. Terus mandau hulu kemau juga kemarin satu termahar dan sisa satu bilah 38 cm yang belum termahar. Dan silahkan untuk menanyakan hubungi nomor saya Empu Gulol di atas ini. Nah, ini untuk masalah mandau. Kemudian Empu juga menanggapi pertanyaan dari saudara kita di konten Empu, bahkan menghubungi nomor WhatsApp Empu juga. Ini sebenarnya pertanyaan tidak berkaitan tentang masalah mandau. Sebenarnya Empu tak ingin menanggapinya pertanyaan seperti ini, tetapi pertanyaan seperti ini selalu ada muncul di konten saya Empu Gulol, selalu saja ada muncul di WhatsApp saya. Nah, itu jadi terpaksa saya berusaha menanggapinya dengan sebaik mungkin, dengan tidak menyinggung siapapun atau menyakiti semua saudara kita yang ada, karena Empu pikir mereka adalah saudara saya, begitu juga saya adalah saudara mereka seperti itu. Meski kita berbeda wadah, berbeda tempat, berbeda perkumpulan, berbeda komunitas, tapi kita adalah satu kesatuan. Kami adalah satu kesatuan, adalah orang-orang Dayak seperti itu, yang terdiri dari 400 suku lebih. Ini agar saudara kita ketahui itu di luar daerah.
Pertanyaannya hampir kurang lebih seperti ini rata-rata. Apakah empu dipimpin oleh seorang panglima? Kan ada panglima Dayak, itu kan banyak panglima Dayak di Kalimantan. Nah, itu ada ini mereka nyebutkan nama. Mohon maaf, empu tidak boleh menyebutkan namanya di sini karena nggak mau bersentuhan langsung, sehingga nanti timbul permasalahan yang mungkin dianggap negatif meskipun tujuannya empu positif. Begini saudaraku, untuk masalah panglima itu sudah empu bahas di konten empu kalau tidak salah, kalau tidak 1 tahun 2 tahun yang lalu. Itu sudah ada sebenarnya. Nah itu, tapi ini muncul lagi. Jadi saya empu Gelol terus terang, saya tidak tunduk oleh panglima manapun dan tidak dipimpin oleh panglima-panglima yang ada tersebut. Saya berdiri sendiri. Kenapa saya tidak tunduk oleh panglima manapun? Karena saya, Empu Gelol, tidak masuk di dalam komunitas, tidak masuk di dalam perkumpulan mereka. Terkecuali saya Empu Gelol masuk dalam perkumpulan atau komunitas mereka atau wadah yang dibentuk, itu semacam ormas atau lain-lainnya, empu tergabung di sana, maka empu harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan di dalam tatanan atau perkumpulan tersebut. Seperti itu. Empu tidak termasuk di dalam perkumpulan yang ada yang dipimpin oleh ormas atau perkumpulan manapun, meskipun itu berbau, meskipun itu kedayakan, meskipun itu kedaerahan. Tuh, jadi empu berdiri sendiri. Mohon maaf saudaraku, agar saudaraku ketahui untuk yang bertanya seperti ini berapa kali. Tapi empu tetap mendukung. Empu tetap mendukung saudaraku yang ada di ormas, yang ada di perkumpulan ataupun komunitas yang ada. Mereka adalah orang-orang Dayak yang berpikiran maju untuk ke depan, dan demi kemajuan orang Dayak juga, ya saya sebagai seorang empu tentunya harus tetap mendukung, dan saya mendukung mereka. Itu saya tidak ikut bukan berarti saya tidak mendukung, dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang menurut saya Empu Gelol selama ini adalah positif, bagus. Itu untuk saudara-saudara kita, orang-orang Dayak yang ada yang tergabung di dalam perkumpulan tersebut, tentunya membangkitkan gairah seni, membangkitkan budaya-budaya yang ada melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Seperti itu adalah hal yang positif sekali tentunya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa saudaraku pahami. Nah, jadi saya Empu Gelol, saya sudah katakan, mungkin saudaraku bisa memahami, saya berdiri sendiri. Saya tidak masuk di dalam perkumpulan tersebut. Jadi saya adalah empu yang tetap mendukung, tetapi bukan berada di dalam suatu hal kelompok yang ada atau perkumpulan yang ada yang sekarang ini, seperti itu. Nah, ini empu harapkan semoga apa yang empu sampaikan ini bisa dipahami. Nah, ini tapi saya rasa hal ini adalah sesuatu hal yang tidak berseberangan dengan saudaraku yang lain. Lagi pula saya Empu kan mendukung, juga tidak punya masalah, tidak pernah mengganggu mereka, justru saya mendukung. Lagi pula mereka juga adalah saudara-saudara saya, seperti itu, walau di dalam perkumpulan atau wadah yang berbeda. Nah, ini untuk saudaraku ketahui, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang sering sekali menanyakan tentang masalah ini. Nah, jadi empu berdiri sendiri, empu sendiri. Empu memang dari dulu ya seperti ini. Nah, itu tidak ikut kemana-mana, tidak ikut kemanapun,
terus untuk melakukan kegiatan seni atau hal-hal lainnya tetap sendiri. Oh, berarti kalau begitu Empu tidak punya masa ya? Saya Empu Gelol tidak punya masa, dan saya memang ya tidak punya masa seperti itu. Saya memang sendiri. Nah, itu terus meski ada teman-teman sering datang ke rumah, itu adalah orang-orang yang terdekat, yang biasa kumpul-kumpul seperti itu. Hanya beberapa orang saja seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami itu untuk kita semua. Dan semoga jawaban ini jawaban yang cukup memuaskan untuk para subscriber yang bertanya kemarin-kemarin. Nah, itu Empu berada di mana? Empu punya pimpinan kah? Empu tunduk dengan panglima kah? Nah, ini jawaban yang sudah Empu sampaikan seperti itu. Semoga saja bisa dipahami, semoga saja bisa dimengerti yang telah Empu katakan itu. Dan akhir kata itu saja. Semoga untuk ke depan tidak ada lagi yang menanyakan untuk hal-hal yang seperti ini. Ini kenapa demikian, Empu? Kok tidak boleh? Bukan tidak boleh, tetapi Empu takut salah omongan. Empu takut salah bicara. Tuh, karena kalau Empu salah bicara, salah omongan, bahaya bagi Empu. Kenapa? Empu sendiri. Empu tidak punya kekuatan apa-apa, Empu tidak punya masa dan lain-lain. Kalau Empu salah omongan ya bisa-bisa saja Empu malah menjadi bahaya, malah menjadi sesuatu hal yang kurang baik untuk diri Empu dan keluarga Empu. Nantinya Empu itu yang kita jaga. Nah, Empu tidak boleh menjelekkan ormas manapun, perkumpulan manapun, nggak boleh ya, karena Empu tidak ada urusan dengan itu. Biarlah mereka dengan jalan mereka, mereka juga melakukan kegiatan budaya dan seni yang mestinya tetap seperti Empu tetap mendukung apa yang saudara-saudaraku lakukan, karena mereka adalah keluarga besar saya juga. Seperti itu. Oke, akhir kata saya Empu Gelol mengucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.